Sahabat wanita dimanapun Anda berada, saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi pada hari ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda, dan kali ini mengenai hipertensi pada anak muda bersama Dr. Megawati. Dan pada bagian kedua, Ibu Wihani Estia akan hadir dan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik Bertemu Yesus sebelum akhir hayat. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, kita tahu hipertensi selalu dikaitkan dengan orang lanjut usia atau lansia. Kenyataannya memang banyak lansia yang terserang hipertensi. Tetapi saat ini tidak sedikit anak muda yang sudah terserang hipertensi. Di Amerika kurang lebih ada 20% anak muda antara usia 18-30 tahun memiliki hipertensi yang berisiko terkena penyakit jantung. Di Indonesia juga semakin meningkat penderita hipertensi pada kalangan anak muda, walaupun tidak sebanyak di Amerika atau di negara maju lainnya. Nah, sebenarnya apa penyebab anak muda terserang hipertensi dan bagaimana mengatasinya, serta mencegahnya, kita akan berbincang-bincang bersama Dr. Megawati mengenai hipertensi pada anak muda. Dan Dr. Megawati sudah bersama saya, dan terima kasih sekali lagi Dok, sudah menyempatkan diri untuk hadir dan ditanya-tanya terus ini ya. Dan kali ini mengenai hipertensi pada anak muda. Kita tahu bersama sekarang ini di seluruh dunia, apalagi di negara-negara maju semakin banyak anak-anak muda ya, antara usia 18-30 tahun sudah terjangkit atau terserang hipertensi. Nah ini apa penyebabnya Dok? Sebenarnya Bu Susi ya, mau anak muda, mau anak tua, hipertensi itu penyebabnya 90-95% itu namanya hipertensi primer. Jadi itu maksudnya tidak diketahui penyebabnya. Oh, bisa tidak diketahui penyebabnya ya? Bukan bisa, itu 90-95% tidak diketahui penyebabnya. Yang 5%, 10-5% itu kita namakan hipertensi sekunder. Sekunder itu karena ada penyakit-penyakit, misalnya ada penyakit ginjal. Ya, itu bisa hipertensi ya. Iya, jadi ada tiroidnya, atau orang minum pil KB, begitu tuh. Hipertensi sekunder. Tetapi pada sebagian anak muda ternyata itu adalah hipertensi primer, Bu Susi. Jadi yang tidak diketahui sebabnya ya. Tetapi ada faktor resiko, ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi kalau orang tuanya sudah kena hipertensi, kemungkinan besar dia kena ya. Dan sudah muncul pada waktu muda. Iya, karena ditambah dengan gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya ini ya, kurang olahraga, alkohol gitu bisa ya Dok ya? Merokok, alkohol, stres, pola makan yang buruk dengan makan di restoran cepat saji. Itu terus ya. Obesitas. Oh iya, obesitas bisa ya. Anak-anak sekarang kan obesitas, jadi semuanya berhubungan. Nah, untuk pola makan yang buruk kayak cepat saji itu kan banyak garam Bu Susi dan juga lemak. Itu lemak atau garam ya. Mempersempit pembuluh darah. Pembuluh darah yang kecil-kecil itu sempit. Kalau sempit berarti tekanannya jadi tinggi gitu. Kalau olahraga ini kita semua harus olahraga. Karena olahraga, pada waktu olahraga itu ada hormon keluar itu yang bisa melemaskan dinding pembuluh darah. Jadi membuat pembuluh darahnya itu lentur. Kalau lentur kan berarti kalau darahnya masuk banyak dia membesar. Tetap saja nggak tekanannya tinggi kan. Kalau dia kecil besar lentur pokoknya. Nah ini makanya sekarang ini anak-anak sudah kurang gerak, semuanya serba remote, membawa gadget, ya kan? Duduk kurang aja gerak, kurang gerak, betul. Terus makanannya yang enak-enak, yang cepat saji. Iya, cepat saji tadi ini itu faktor resiko. Ya. Nggak olahraga lagi ya. Nah, berarti anak muda yang bagaimana yang bisa terserang hipertensi Dok? Ya tadi itu kan tadi. sudah banyak duduk ya, tidak olahraga, turunan. Tapi nomor 1 tuh keturunan Bu Susi. Turunan ya. Kalau yang paling beresiko tuh ya keturunan, sudah genetik itu nggak bisa diapa-apakan. Jadi mesti harus hati-hati gitu ya Dok ya. Karena 90-95%. Kalau yang lain ya itu tadi sudah anak muda yang punya penyakit ginjal pada masa mudanya juga bisa.
Itu. Nah dok, anak-anak muda itu kan nggak mungkin toh seperti orang-orang tua itu kan selalu ngecek gitu tekanan darah kan supaya pengen iya. Anak muda kan nggak mungkin itu melakukan itu. Nah gejalanya apa supaya anak-anak muda ini tahu bahwa ini aku kena hipertensi nih seperti. Sebenarnya kan gejalanya itu universal ya Bu Susi ya, mungkin sakit kepala. Ada yang nggak sakit kepala. Loh lah bingung. Bingung ya. Iya, karena hipertensi kadang-kadang tuh ada orang tuh tensi tinggi tuh ya tenang-tenang saja. Ada tensinya tapi yang naik sedikit juga sudah pusing. Sudah sakit lemes. Kepala itu tensi rendah ya sakit kepala. Iya. Yang benar itu ya cek tensi. Nggak ada masalah walaupun muda mungkin ya bulan atau 2 bulan atau pas sakit. Apalagi kalau dia sadar bahwa dia pembawa turunan itu. Jadi dia harus cek terus ya dok ya. Iya. Jadi gejalanya itu susah ya dok ya dipastikan ya, gitu. Karena beda-beda. Beda-beda ya. Iya. Apalagi kalau yang sekunder tadi Bu Susi ya, misalnya tiroid gitu ya. Ya gejalanya di tiroidnya. Jadi orang yang pembesaran tiroid itu kan pembesaran apa ini namanya? Gondok itu. Nah, itu kan masih tensinya tinggi. Gitu. Ginjal atau ginjalnya bermasalah. Tensinya mungkin juga tinggi. Kencing darah gitu. Nah, itu baru nanti tensinya ternyata ikut-ikutan tinggi. Jadi gejalanya nggak pastilah, mesti harus ngecek saja tensinya. Sekarang kita berbicara soal dampaknya nih dok. Kalau sudah muda antara 18 sampai 30 itu sudah hipertensi, itu dampaknya apa nih bagi kesehatan dan kehidupan anak-anak muda ini dok? Kan komplikasinya sebenarnya yang jadi dampak itu kan komplikasi dari tekanan yang terus-menerus tinggi itu. Bisa sakit jantung, bisa ngerusak ginjal, bisa ngerusak mata gitu. Bisa juga komplikasinya bisa ke otak, bisa stroke. Gitu bisa loh anak-anak muda tuh sekarang stroke. Iya, makanya itu banyak kan anak-anak muda stroke mungkin tidak menyadari kalau dia itu terkena hipertensi, katakanlah seperti itu. Karena mungkin ya tidak ada apa itu mungkin pengetahuan juga kan. Kalau dia udah tahu orang tuanya atau keturunannya itu hipertensi, dia harus mulai sadar kan. Tapi kan anak muda sekarang kan itu kan orang tua gue gitu, masa gue kena gitu. Jadi itu memang anak muda harus tahu kalau hipertensi itu bisa turunan gitu. Iya, kalau turunannya sudah, tapi kadang-kadang itu mereka berpikir bahwa iya keturunan tapi nanti munculnya itu pada usia tua. Iya, gitu loh Bu Susi maksudnya. Pengertian gitu. Padahal itu bisa muncul mereka kapan saja ya. Iya. Tapi kadang-kadkadang memang kalau anak muda itu ya saya pernah itu anak umur 15 tahun itu tensi sudah di atas 140/90 kan. Batasnya kan 140/90 ke bawah kan. Di atas itu 150. Terus dia ada keturunan. Terus dia bilang begini, lah iya saya kan masih muda dok. Iya tapi kok begitu. Terus saya bilang udah hindarkan makan asin-asin gitu. Ternyata bisa turun dengan cepat dengan baik. Jadi kalau kita tahu yang masih muda ini kemungkinan untuk baliknya lebih gampang gitu ya daripada sudah tua. Nah ini apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ini dok? Kalau misalnya saya jadi anak muda, lalu saya tahu ini orang tua saya kena hipertensi. Lalu saya juga sudah mulai gitu. Ya ke dokter lah. Periksa dulu ke dokter. Terus untuk mencegah itu kan harus dicegah juga. Berarti sudah punya gaya hidup yang sehat. Jadi olahraga. Itu tadi ya makan tipsnya makanan untuk yang anak-anak muda ya. Jangan ngerokok, minum alkohol. Alkohol nggak boleh juga berat ya. Badannya ideal. Jadi nggak boleh obesitas gitu ya. Iya kalau sudah ada di dalam garis keluarga ini harus hati-hati keturunan ya. Hipertensi ya berarti itu tidak boleh obesitas. Nggak boleh obesitas, harus pola hidup yang baik dan olahraga itu ya. Dan bagaimana dengan stres? Stres juga tapi anak sekarang mungkin ada stresnya juga ya anak-anak muda ini. Ya mungkin juga, nggak tahu ya. Main gadget itu jadi stres. Stres ya bisa jadi ya, gitu ya dok. Anak-anak sekarang tuh suka merokok, saya heran. Anak SMP saja sudah merokok. Padahal itu juga bisa pemicu ya dok ya. Iya pastilah. Terus apalagi juga ini ya, kalau orang Jawa Timur ini suka makannya itu asin. Asin, betul. Ya, kalau nggak asin nggak mau makan. Meningkatkan tekanan darah itu. Jadi tips itu perlu didengar oleh anak-anak muda ya dok ya. Jadi olahraga lah, jangan obesitas, pola hidup yang sehat, jangan merokok seperti itu ya dok ya. Itu mungkin bisa mencegah mereka untuk supaya jangan hipertensinya timbul pada saat mereka masih muda gitu ya. Bahkan kalau
hidupnya tuh baik ya, walaupun genetiknya jelek, dia malah bisa seumur hidup enggak kena ya, karena bisa menjaga diri sendiri. Baik Dok, terima kasih untuk wawasannya dan sampai jumpa di program berikutnya ya Dok ya. Ya, sampai jumpa Bu Susi. Sahabatku, semoga perbincangan mengenai hipertensi pada anak muda tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Dan tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Tetapi sebelum itu, mari bersama-sama kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang hipertensi pada anak muda yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik Bertemu Yesus sebelum akhir hayat. Sahabat, ketika ada orang sakit parah dan tidak ada harapan hidup lagi, orang-orang di sekelilingnya atau orang-orang dekatnya kemudian berusaha untuk memenuhi permintaan terakhirnya. Ada seorang ibu muda yang terserang kanker payudara stadium 4. Ibu ini memiliki seorang anak yang duduk di kelas 6 SD. Dan suaminya sudah lama pergi, entah kemana. Lalu, ibu ini diurus oleh sebuah komunitas peduli penderita kanker. Mengetahui bahwa hidupnya tidak dapat bertahan lama lagi, maka ibu ini mengutarakan permintaan terakhirnya pada komunitas itu. Permintaan terakhir ibu itu ialah, dia ingin anaknya disunat dulu sebelum ia meninggal. Permintaan ibu itu dipenuhi. Lalu anaknya disunatkan. Dan beberapa hari berikutnya, ibu itu meninggal. Sahabat, ada bermacam-macam permintaan dari seseorang yang merasa hidupnya tidak lama lagi. Ada orang yang ingin berkeliling dunia sebelum mati. Ada banyak orang ingin berbuat baik sebanyak-banyaknya sebelum mati. Dan ada pula orang yang hanya ingin makan makanan kesukaan sebanyak-banyaknya sebelum meninggal dunia. Saya tidak tahu apa pengaruhnya terhadap orang yang meninggal dan yang ditinggalkan jika permintaan terakhirnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Saya hanya mendengar cerita-cerita mistis yang mengatakan bahwa jika permintaan terakhir seseorang tidak terpenuhi sebelum meninggal, maka orang yang meninggal itu akan mengganggu keluarganya atau orang-orang yang dikenalnya. Tetapi saya tidak percaya akan hal itu. Sahabat, menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang tahu bahwa hidupnya tidak lama lagi? Apakah hanya sekedar melakukan hal-hal sepele, seperti menikmati makanan kesukaannya untuk yang terakhir kali? Atau melakukan hal-hal yang menyenangkan keluarga, dengan membagikan warisan dan harta benda, atau apa? Nah, kita perlu tahu bagaimana menurut kehendak Tuhan sendiri. Apa yang diinginkan Tuhan untuk dilakukan seseorang sebelum kematiannya? Apakah Tuhan ingin setiap orang berbuat baik sebanyak-banyaknya sebelum meninggal agar dia masuk surga? Nah, sahabat, sebelum Anda berpikir apa yang harus dilakukan seseorang sebelum kematiannya atau sebelum meninggal, saya ingin bercerita sedikit mengenai seseorang yang bernama Simeon. Kisah Simeon ini dapat Anda baca dalam kitab Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat 21 sampai ayat yang ke-40. Sahabat, dalam kisah yang kita baca di Injil Lukas itu, kita mengenal Simeon yang adalah orang saleh dan benar. Dan ia juga sangat menanti penghiburan bagi Israel.
dan Roh Kudus ada di atasnya. Lalu dikatakan lagi bahwa Simeon tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Yesus. Lalu pada suatu hari, ketika Simeon datang ke Bait Allah, bayi Yesus dibawa oleh orang tuanya untuk melaksanakan apa yang ditentukan oleh hukum Taurat. Nah, apa kemudian yang dilakukan Simeon ketika melihat Yesus? Sahabat, Simeon kemudian menyambut bayi Yesus itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Sahabat, Simeon memiliki keinginan agar orang Israel mendapatkan penghiburan. Dan Tuhan menginginkan Simeon melihat dan bertemu dengan bayi Yesus untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan saja penghibur, tetapi juga juru selamat yang tidak saja dibutuhkan oleh orang Israel, tetapi juga oleh seluruh bangsa di bumi ini. Dan setelah bertemu Yesus, Simeon mengatakan, ia bisa pergi meninggalkan dunia ini dengan damai sejahtera. Bagaimana sahabat, setelah mendengar kisah Simeon tadi? Apakah Anda kini tahu apa yang diinginkan Tuhan bagi Anda dan saya, dan juga orang di seluruh bumi ini sebelum mati? Ya, bertemu Yesus. Tuhan ingin kita bertemu Yesus sebelum kita mati atau sebelum kita meninggalkan dunia ini. Tapi mengapa kita harus bertemu Yesus sebelum akhir hayat kita? Sahabat, Yesus adalah Anak Allah yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa dan bagi yang percaya kepadanya, sehingga manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 yang mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi, hal yang paling baik dan benar yang harus kita lakukan sebelum ajal kita tiba adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bila kita melakukan itu selama kita masih hidup, maka kita akan memiliki hidup kekal. Sahabat, kita tidak tahu kapan ajal kita akan tiba. Oleh sebab itu, inilah saat kita percaya kepada Yesus dan melakukan kehendak-Nya, agar kelak, bila kita mati, kita akan masuk surga dan menikmati kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Kita tidak perlu menunggu sampai kita tidak berdaya lagi dan tinggal menunggu kematian. Sekaranglah saatnya kita menemui Yesus dan menyatakan kepercayaan kita kepadanya. Jangan sampai kita terlambat melakukan hal yang paling penting dalam hidup kita. Mari kita percaya kepada Yesus. Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sangat mengasihi kita dan selalu menunggu kita datang menemuinya. Tuhan memberkati Anda. Amin. Sahabat wanita berpengharapan, semoga seluruh sajian wanita berpengharapan hari ini bermanfaat buat Anda dan selesai sudah seluruh acara wanita berpengharapan untuk Anda hari ini. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081
333 777 386. Saya ulangi nomornya 081 333 777 386. Akhirnya saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.